Ya, Pak Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Kiai selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam siaran pagi. Dan pendengar seperti biasa juga untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 849329. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081 324 951935, serta untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa langsung berkirim chatnya di sana ya. Dan tentunya untuk Anda pemirsa setiap kanal YouTube kami, Anda juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Dan untuk tema kita pagi ini masih ada kaitannya dengan tema minggu lalu ya. Ini kaitannya tentang metode cara mudah mempelajari kitab kuning. Seperti apa dan bagaimana? Kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Bapak Kiai Haji Aminuddin. Mangga, silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, atau pemirsa RRI Cirebon di mana saja berada, pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pagi ini adalah tentang metode cara mudah mempelajari kitab kuning. Ini masih ada kaitannya dengan pendidikan Islam. Kenapa tema ini saya angkat? Karena pada saat ini anak-anak kita sedang disibukkan dengan thalabul ilmi, dengan mencari ilmu gitu ya. Dan mencari ilmu tentunya tempatnya di pondok pesantren. Itu loh ya. Sekarang bermunculan pondok-pondok pesantren. Oleh karena itu, supaya anak-anak kita masuk ke pondok pesantren tidak salah niat dan tidak salah tujuan, maka pada hari ini saya sengaja membawa judul tentang metode cara mudah mempelajari kitab kuning. Karena memang pelajaran kitab kuning ini adalah pelajaran yang paling berat di pondok pesantren. Maka ada juga pondok pesantren yang tidak menerapkan kitab kuning. Udah langsung aja belajar bahasa Arab. Nah inilah ya. Jadi semua ilmu sebenarnya bisa dipelajari. Kalau kita lihat kapal terbang, secara akal tidak mungkin besi bisa terbang gitu ya. Tapi kalau secara ilmu pengetahuan bisa terjadi. Apapun bisa terjadi dipelajari. Begitu juga kita dalam memahami kitab kuning. Gitu ya. Kitab kuning tulisannya cilik-cilik, laka sandangannya pisan.
boro-boro bisa maca, apalagi menerjemah isinya. Oleh karena itu, maka kalau anak-anak kita ingin pinter, ingin ahli agama, harus menguasai kitab kuning, ya, atau yang disebut kutubut turos, kitab-kitab pewaris dari para ulama. Maka kalau ada pesantren tidak mempelajari jurmiyah di dalamnya, berarti itu pembohongan publik, berarti itu pesantren yang sudah menyimpang dari anggaran dasar, ya. Jadi namanya jangan pesantren, boarding school gitulah, atau juga pendidikan Islam, ya. Tapi kalau pondok pesantren harus identik dengan kitab kuning. Oleh karena itu, bagaimana sih caranya mempelajari kitab kuning? Saya katakan tadi, semua ilmu ada pintunya. Semua ilmu bisa dipelajari. Kapal terbang saja itu bisa terbang. Ada ilmunya. Kalau nggak pakai ilmu pusing gitu ya. Itu kan namanya dohir, ilmu dohir. Apalagi mempelajari kitab kuning. Oleh karena itu, para santri yang mau mesantren dimanapun mesantrennya harus mengetahui, mendengarkan ceramah ini supaya tidak tersesat, supaya tidak salah jalan, ya. Jadi sebelum berangkat ke pesantren harus tahu dulu apa sih tujuan pesantren itu. Harus tahu dulu bagaimana niatnya gitu loh. Sebab di dalam kitab Ta'limul Muta'allim juga disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, di akhir zaman banyak orang-orang yang mencari ilmu tapi tujuannya salah. Tujuannya menyimpang. La tanalu, tidak memperoleh maksud. La tanalul maksud, tidak memperoleh maksud dan tujuan. Lamma kasura fi hadzal zaman. Zaman akhir itu banyak orang yang berbondong-bondong mencari ilmu pondok pesantren tapi salah niat. Niatnya mondok pesantren supaya bisa cepat kerja, supaya bisa keliling dunia, supaya dihormati oleh manusia, supaya bisa menjadi apa istilahnya pejabat negara misalnya, ya, supaya cepat terkenal, tenar. Semua itu adalah niat yang salah, ya. Barang siapa yang mencari ilmu tidak karena Allah, falyatabawwa maq'adahu finnar, maka tempatnya adalah di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Sudah membiayai, orang tua sudah membiayai, sudah memberi modal, salah niat. Jadi bagaimana niatnya? Pertama, satu niat karena menghidupkan agama Allah, ya. Agama Islam ini kalau tidak digali ilmu pengetahuan agamanya, siapa yang mau menjadi mubalik? Siapa yang mau menjadi ustadz? Siapa yang mau menjadi kiai? Kalau sudah niatnya salah. Ya, oleh karena itu satu, untuk menghidupkan agama Islam atau li'a'lai kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Yang kedua, untuk bersyukur, mensyukuri akal, itu loh ya, karena alat yang penting bagi manusia adalah akal. Apalagi terakhir, liridhoillah, untuk mendapatkan ridho Allah. Tolabul ilmi, tolabul hidayah. Orang mencari ilmu intinya adalah mencari hidayah,
Supaya apa? Supaya hidupnya tidak tersesat. Supaya hidupnya selamat. Supaya hidupnya masuk surga tanpa hisab. Supaya masuk surga sekeluarga. Supaya bisa mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, itu tujuan orang mencari ilmu. Kalau sudah mendapat ridho Allah, kalau sudah mendapat ilmu yang bermanfaat, maka kehidupannya akan berkah dan barokah. Satu saja, dapat ilmu yang bermanfaat, maka akan mendapatkan berkah dan barokah. Jadi keligane Arab kerja, ngelamar kerja, ana sing nawari. Pengen jadi pegawai negeri, ana sing nawari. Loh, jodoh parak jodoh. Karena apa? Karena kalau sudah mendapat ridha Allah dan mendapat ilmu yang bermanfaat, maka hidupnya akan berkah, ya. Akan merembet kepada yang lainnya. Oke, kita ke judul. Jadi kalau kita ingin mempelajari kitab kuning, maka satu syaratnya, satu harus menguasai dulu ilmu nahwi. Wa nahwu aula awwalan ayyu'lama idzil kalamu dunahu la yufhama. Ilmu nahwu adalah ilmu yang pertama kali wajib dipelajari oleh para santri. Karena memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis, memahami kitab-kitab kuning, itu tidak akan bisa sempurna kecuali dengan ilmu nahwu dan shorof. Nah, sekarang bagaimana? Kan sudah ada terjemah, ada Google, Kalau untuk diri sendiri sih silakan. Tapi kalau ingin menjadi mubaligh, menjadi ustadz, menjadi guru, apalagi kepala sekolah, harus ngerti nahwu shorof. Kalau untuk sendiri sekedar membaca nggak apa-apa. Oleh karena itu, kuasai dulu ilmu nahwu shorof. Ya, kenapa? Karena tadi, wan nahwu aula awwalan ayyu'lama idzil kalamu dunahu la yufhama. Karena apa? Karena Al-Quran dan Al-Hadis ini bukan bahasa Arab biasa, tapi bahasa Arab yang mengandung karomah, mukjizat, dan mengandung ilmu pengetahuan. Ya, Al-Quran ini memunculkan ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu sebenarnya dari Al-Quran. Barang siapa yang ingin membaca Qurannya bagus, maka pintunya adalah ilmu tajwid. Barang siapa yang ingin tahu rahasianya Al-Quran, pelajarilah ilmu nahwu shorof. Nahwu shorof ini dari Al-Quran juga. Barang siapa yang ingin faham tentang hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran, maka kuncinya adalah usul fiqh atau qawaidul fiqh, mantik, balaghah. Barang siapa yang ingin tahu keindahan Al-Quran, pelajarilah ilmu balaghah. Itu loh, Al-Quran itu indah. Tapi kalau nggak ngerti ilmu balaghah, tidak akan menemukan keindahan bacaan Quran. Satu contoh. Di dalam surat Kulhu atau Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ad kabeh. Waduh, hebat. Ini ibarat sajak gitu ya. Gitu loh. Santri kalau makan seperti meri, kalau nyandang seperti menteri, itu loh, ya. Semua, itu namanya sajak. Coba, itu di situ ada keindahan, ya. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai kabeh. Itu mengandung keindahan. Itu namanya ilmu balaghah. Ada ilmunya. Dan itu diterangkan di dalam kitab kuning. Ya, jadi nahwu dulu, pertama ini nahwu. Dan nahwu yang paling mudah sekali kita pelajari adalah kitab Jurmiyah, ya. Ajurumiyah. Kita harus ngerti itu. Ajurumiyah itu, ya. Ada bab kalam, bab af'al, i'rab, mubtada khobar. Ini harus dipelajari ini. Nggak mungkin mempelajari kitab kuning sebelum tahu isinya kitab Jurmiyah. Siapa sih Jurmiyah itu? Karangan siapa? Jurmiyah itu karangan
Ibadullah Muhammad bin Dawud As-Sonhaji. Jadi yang mengarang kitab Jurumiyah ini namanya Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sonhaji. Sonhaji itu nama kampung di Maroko. Jadi aslinya orang Maroko. Luar biasa ya. Kalau sekarang namanya Fes, kota Fes gitu. Itu Jurumiyah itu mudah sekali dia dipelajari. Kalau di Maroko itu SD, MI itu sudah dipelajari. Dari mulai masuk sekolah sudah dipelajari. Karena wajib ya. Jadi kalau ada orang pesantren sudah 3 tahun, 5 tahun nggak kenal dengan Jurumiyah. Aduh. Itu menghabiskan biaya. Ngambur waktu. Ya. Di Maroko itu SD sudah dipelajari. Isinya apa? Kita mengetahui alhamdu. Kenapa dibaca doma? Enggak dibaca alhamda. Tapi kalau dibaca innal hamda, kok dibaca fathah? Ya. Setelah kita mempelajari Jurumiyah, maka akan tahu alhamdu itu alnya al apa? Oh, alil istighraqil jinsi. Maknanya apa? Semua puji. Nah, itu. Jadi alhamdu itu sama dengan kullu hamdin. Karena al di situ mengandung lafaz kullun. Dan itu ada di dalam ilmu nahwu, diteruskan ya. Kenapa dibaca du'o ini? Karena jadi mubtada. Apa itu mubtada? Kalimat yang pada awal susunan itu namanya mubtada. Tapi mubtada itu akan hilang kalau sudah ada tambahan inna. Dibacanya jadi innal hamda, makanya nasab. Itu loh. Kalau dalam ilmu tajwid namanya fathah, kalau nahwu namanya nasab. Lillahi itu ya. Kenapa dibaca lillahi? Padahal itu asalnya Allah. Itu ada huruf jel dimasukin lam, lillahi dibaca kasr. Karena apa? Ada huruf jer. Dan itu diterangkan di dalam nahwu shorof. Alhamdu sendiri itu bisa diasalkan menjadi 12. Apa itu? Puji. Sedang memuji. Sudah memuji, orang yang memuji, orang yang dipuji. Itu loh. Mana? Hamidah yahmadu hamdan wa mahmadan fa wa hamidun wa dzaka hamhudun uhmud la tahmud banyak. Nah, itulah. Jadi kalau orang ngerti nahwu shorof, dia akan menguasai rahasia-rahasia Al-Qur'an. Dan bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat komplit sekali. Dan kadang hurufnya sama. Beda harakat saja, beda makna. Contoh, kalau khotoba yakhtubu khutbah, itu maknanya apa? Ceramah. Tapi khotoba yakhtibu khitbah, namanya apa? Ngelamar. Nah itu ya, beda kasroh, beda domah, itu sudah luar biasa. Makanya kalau orang belum mengetahui nahwu shorof, jangan sekali-kali jadi ustadz, apalagi jadi mubalik. Kenapa? Akan sesat, menyesatkan. Nah itulah. Jadi gampang sebenarnya ya, semua ilmu ada kuncinya. Jadi kitab kuning yang kecil-kecil itu akan bisa, akan ada di dalam otak. Oh, maknanya begini, karena susunannya begini, rahasianya begini. Maka timbul namanya ilmu futuh. Ya. Nah itulah ilmunya para wali itu. Ilmunya para wali itu. Apalagi kalau ditambah alhamdu utawis kabayane puji iku lillahi kada Allah rabbil alamin kang mangarane alam kabeh wabilan ing Allah nasta'inin nun pitulung sobesun. Ah, itu sudah luar biasa itu ilmunya para wali. Syekh Nawawi, Syekh Malik Ibrahim. Jadi kitab kuning itu kalau kita belajar Safinah berarti sanad kita sudah nyambung ning Kanjeng Nabi. Loh ya. Ada orang belajarnya langsung hadis saja Quran. Ya memang lafadznya. Tapi maknanya benar. Enggak, itu nyambung kepada Nabi. Itu loh ya. Jadi kitab Jurumiyah itu kecil tapi luar biasa. Ya, sejarahnya seperti apa? Tadi. Kenapa disebut Jurumiyah? Dulu yang ngarang kitab Jurumiyah itu ya. Sebelum ngarang tuh dia istikharah, tirakat, puasa. Begitu karangan sudah jadi, itu karangan dibuang ke laut. Ya Allah, kalau karangan saya ini kitab Jurumiyah ini manfaat, maka akan kembali lagi. Dibuang di laut. Kemudian besoknya dilihat, oh ternyata kitab kertas-kertas itu, tulisan-tulisan syekh itu
tidak kentir, ngumpul di pinggir laut, diambil lagi, ternyata tidak hilang, ya. Maka namanya jurmiyah. Artinya apa? Jur, larilah kamu, miyah kepada air. Maka namanya jurmiyah. Itu luar biasa, ya. Jadi sebelum diterbitkan itu dibuang dulu ke laut. Nah, kalau orang zaman sekarang ngarang, kadang kitabnya baru dicetak sudah hilang, nggak ada yang beli. Ya, kalau ini jurmiyah luar biasa, dipelajari di sekolah, di perguruan tinggi, di Mesir, semua pendidikan-pendidikan Islam gitu ya. Kemudian setelah jurmiyah itu dibuang ke laut, maka Syekh Sun Haji itu pergi ke Mekah. Di situ beliau tawaf sambil membawa kitab jurmiyah itu ditawafakan, ya. Kemudian dicoba jurmiyah itu ditaruh di pinggir Hajar Aswad. Kalau kitab jurmiyah ini manfaat, ini jurmiyah hilang. Tetapi ketika jurmiyah itu ditaruh di pinggir Hajar Aswad, ya, padahal itu sudah hilang, itu sudah kena angin. Begitu besok dilihat, kumpul lagi kitab itu. Nah, itu sudah mengandung karomat itu, ya. Maka jangan sekali-kali kita mengecilkan kitab-kitab salaf, kitab-kitab pesantren salaf. Oleh karena itu, satu saja, kalau kita ingin belajar kitab kuning, kuasai pendidikan, kuasai itu jurmiyah. Dan jurmiyah itu ada di pondok pesantren. Di pondok pesantren kami Darul Quran, itu santri wajib mengaji kitab jurmiyah dan dijamin itu 1 tahun. 1 tahun hafal, ngerti isinya, 1 tahun lagi amriti, 1 tahun lagi alfiyah. Nah, itu ya. Jadi kalau sudah jurmiyah ini dasar, kemudian amriti, kemudian alfiyah. Nah, alfiyah ini sudah komplit, ya. 1000 nadom. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Ya, gampang. Udah, kalau sudah jurmiyah, amriti, alfiyah, sudah hafal, maka kitab kuning yang tulisannya cilik-cilik, kang laka sandangane, itu semua akan terbayang maknanya. Ya, jadi kalau sekarang ada muncul pondok-pondok pesantren tapi tidak dipelajari kitab jurmiyah, bohong. Itu bukan pondok pesantren, ya. Itu namanya building school atau yayasan biasa sajalah gitu loh. Gak usah dibangga-banggakan, ya. Maka jangan salah pilih pesantren. Pilih pesantren yang di dalamnya ada pendidikan kitab kuning. Oke, itu aja, semoga ada manfaatnya. Baik, terima kasih Pak Kiai, dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menggunakan line telepon kami ya di 0231849329, atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital juga bisa langsung berkirim chatnya di sana, dan tentunya untuk Anda pemirsa setia kanal YouTube kami, Anda juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Baik Pak Kiai, sambil kita menanti yang tersambung di line telepon, kita sapa terlebih dahulu. Oh, sudah ada yang masuk, kita langsung sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, Kasmo di Subang ya, Mangga. Ya, menurut laporan di depan Mang Isma, Iya. RRI tidak mengudara di Subang Radio.